Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam harmoni. Saya Dr. Devi Aryawan, mahasiswa pendidikan geografi dalam PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Silakan menonton video pembelajaran saya. Terima kasih. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan dulu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Tentunya sehat ya. Ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Menundukkan kepala sejenak, meminta keselamatan dari Tuhan. Untuk doa hari ini dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pastinya Bapak akan mengabsen kehadiran hari ini. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ya, semua ya, berarti semua bisa datang ke sekolah, semua bisa sehat. Ya? Semua hadir ya? Lanjut. Anak-anak, dipersilakan keluarkan buku geografinya dan perlengkapan yang mendukung pembelajaran geografi hari ini. Untuk buku-buku selain buku geografi jangan dikeluarkan. Untuk handphone silakan ditaruh di pojok meja kalian. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan motivasi kita ya, biar kalian tetap semangat untuk belajar hari ini ya, untuk pembelajaran geografi biar tetap semangat. Mari kita dulu meneriakkan yel-yel semangat 1 ya. Kan semua hafal yel-yel semangat 1 ini ya. Oke, yel-yel dipimpin oleh Heri. Silakan Heri. Untuk anak-anak yang lain silakan berdiri. Kita bakal semangat kita dulu ya. Yel-yel semangat 1. See what everybody, see what everybody. You are cha-cha-cha, see what everybody, see what everybody. You are cha-cha-cha, ups and down, ups and down, ups and down, ups and down. Jadi semangat 1 bisa. Oke, good. Ya, berarti kalian masih semangat ya. Silakan duduk kembali ya. Bapak ingatkan untuk pembelajaran sebelumnya, siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Oh ya, Arti silakan. Ya. Baik Pak, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait materi sebelumnya, yaitu adalah pembagian flora dan fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, Bapak sudah menjelaskan kemarin, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah Pak, atau 3 pembagian flora dan fauna. Dari ketiga pembagian ini dipisahkan oleh namanya garis Weber dan Wells Pak. Jadi bagian ini ada 3 Pak. Di bagian barat itu lebih ke flora dan fauna Asiatis, dan juga di bagian tengah itu dari keduanya Pak, dari antara Asiatis dan Australis, dan juga ketiga di bagian timur di Indonesia itu lebih ke flora dan fauna itu di Australia. Ya, itu materi kita sebelumnya. Untuk materi yang sekarang itu kita belajar tentang manusianya, anak-anak. Yaitu kita belajar tentang dinamika kependudukan atau dinamika penduduk. Nanti kita akan membahas materinya itu tentang pengertiannya, faktor-faktornya, sumber datanya dan mobilitas penduduk. Ya. Sebelum lanjut ke materi, sebelum Bapak menjelaskan ke materi selanjutnya, Bapak dulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama itu adalah menganalisis
dinamika kependudukan. Yang kedua itu adalah menganalisis mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Ya, ya seperti itu. Lanjut, Bapak akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Ya, oke. Yang pertama, Bapak itu akan menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Ya, Bapak lanjut ya. Lanjut ke materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Oke, Bapak lanjut. Ini salah satu data dari pemerintah, ya, itu data angka kelahiran dan kematian penduduk proyeksi ini Bappenas ya, ini dari tahun 2010 sampai dengan 2025. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, lanjut. Dinamika penduduk itu sangat tergantung dengan hal ini, anak-anak, itu sumber data kependudukan. Itu. Yang pertama, Bapak jelaskan itu adalah sensus, anak-anak. Sensus penduduk, penjelasannya. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Ya. Lanjut. Data kependudukan yang kedua adalah survei, anak-anak. Ya. Bapak lanjut. Materi yang ketiga dari registrasi sumber data kependudukan itu adalah registrasi penduduk. Ya. Oke. Lanjut, materi yang ketiga adalah mobilitas penduduk, adalah ya. Lanjut, jenis-jenis mobilitas. Jenis mobilitas itu dibagi menjadi dua, anak. Yang sekarang Bapak akan putar video pembelajarannya, ya. Silakan disimak. Kurang lebih videonya itu ada 8 menit. Silakan disimak, dicermati dan didengarkan dengan baik. Nanti dipakai untuk pembahasan masalah di kelompok. Seperti ini. Permasalahan-permasalahan dinamika penduduk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. Ini terdiri dari jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, dan persebaran penduduk tidak merata. Mari kita bahas permasalahannya satu persatu, mulai dari jumlah penduduk yang besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek atau objek pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya adalah. Selanjutnya, mari anak-anak silakan bentuk kelompok, itu jumlahnya 3 sampai 5 orang. Silakan mencari kelompok kalian. Kalau itu pakai kelompok yang Bapak kemarin atau pelajaran minggu sebelumnya kita buat, ya. Silakan untuk anak-anak duduk dengan baik. Sudah ya. Untuk hari ini Bapak akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ini ada masalah yang Bapak berikan kepada kalian. Silakan dicermati, cari solusinya, cari masalahnya apa, itu persoalan. Ya. Oke, berarti kan udah. Untuk masalah yang Bapak akan berikan itu di LKPD semua sudah ada lembarnya ini. Udah ya. Itu masalahnya ada peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, itu ada sangkut pautnya juga dengan video pembelajaran tadi ya, Pak. Ya. Silakan itu analisislah gambar di bawah ini. Analisislah masalah, penyebab dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Di sini ya. Di sini nanti itu hasilnya, ya. Gimana Adi udah dapat? Cari solusinya. Solusi apa? Silakan cari sumbernya di internet bisa, di buku paket yang bisa, ya. Manfaatkan situasi yang ada, belajar yang ada, ya. Pakai bahan literasi, ya. Komponen Ardi, komponen Arepa gimana?
Masih lari. Kalau dilihat dari gambar yang Bapak berikan, atau video yang Bapak berikan, itu ada sangkut pautnya dengan video yang tadi. Ya, bisa sumbernya kalian cari di internet. Ya. Oke, untuk kelompok 1, kelompoknya Ardi, siapa yang nanti yang maju? Sama Eri. Ya. Untuk kelompok Nongka, Okta sama Mas Tawul. Ini kelompoknya Novi, Chelsea. Oke, kelompoknya Rafa, Depra. Ya, sudah? Oke. Untuk kelompoknya Ardi, silakan maju ke depan untuk presentasi kelompok. Menyajikan hasil masalah yang sudah didapat. Ya, oke. Untuk kelompok lain, silakan perhatikan dengan baik dan siapa tahu nanti kalian belum paham, silakan ditanyakan. Ya, oke. Dipersilakan untuk kelompok Ardi. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada Bapak Devi selaku Kepala Gubernur Ini di sini kami akan melaporkan dari hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelum saya ingin melanjutkan laporan saya izin untuk perkenalan diri. Jadi saya Argo Rahma dari absen 1 yang di kelas 11 depan. Dan teman saya. Dan saya ikut dari informasi di absen 13 dari kelompok 1. Jadi untuk tadi ada diserahkan tugas dari Bapak Devi yaitu persebaran penduduk yang tidak rata yang berada di Indonesia. Jadi kita disuruh menganalisis masalah, penyebab dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin dari kami laporan yang cukup. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, silakan untuk kelompok yang lain. Ada yang ingin membahas mungkin? Silakan angkat tangannya. Ayo, silakan. Kelompoknya Okta, kelompoknya Novi, sama kelompoknya Eva. Silakan, ada pertanyaan? Oke, Ara ya. Silakan, Ara, ada pertanyaan mungkin? Dalam peta di sini kan, di sini Jakarta itu digambarkan sebagai warna merah budaya, di mana 600 sampai 800. Nah, dalam beberapa tahun ke depan, terutama 2024, Jakarta akan dipindahkan ibu kota menjadi di Kalimantan Timur. Apakah itu akan berdampak kepada kepadatan penduduk di Kalimantan Timur ke depannya? Oke, silakan. Baik, izin menjawab. Jadi pertanyaan adalah di kota Jakarta atau ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan atau program pemerintah itu IKN, perpindahan dari ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dari hasil diskusi kami tentunya ini bisa merubah atau menyamaratakan jumlah penduduk Indonesia karena di Pulau Jawa ini kan lebih dari 60% jumlah penduduk. Dengan adanya program ini bisa membuat Indonesia itu semakin rata jumlah penduduknya yang udah kayak banyak di Pulau Jawa bisa disamaratakan di Pulau Kalimantan. Terlebih di Pulau Kalimantan ini sangat besar dan juga ini bisa membuat ibu kota Jakarta lebih baik tentunya, dan juga ini bisa mendapat lapangan pekerjaan dan juga bisa mengurangi tingkat pengangguran dari jumlah Indonesia yang banyak itu sendiri. Terima kasih. Oke, good. Boleh tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, lanjut ke kelompoknya Okta. Silakan perwakilannya. Okta dan Tawul. Ya. Kan? Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Diputri Trisna Octaviani, absen 26 dan nama saya Dewa Putra Astawa, absen 12. di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan dari gambar yang diangkat ini. Baik, itu merupakan solusi dari masalah yang ada di petanya. Jadi ada yang bertanya? Oke, silakan untuk pertanyaan. Kelompok 3, Agus. Terus,
Bagaimana hubungan antara dinamika kependudukan dengan lingkungan hidup? Hubungannya itu bisa pastinya adanya pencemaran lingkungan. Nah, terus kan itu penduduknya bertambah, jadi itu merupakan akan terjadinya kerusakan hutan karena berdalih menjadi pemukiman hutannya. Oke, intinya dia pemanfaatan lingkungan yang berubah ya. Awalnya itu lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri. Oke, udah, yuk, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya para pemerhati. Ada kelompoknya Novita. Siapa yang maju? Chelsea sama Nara ya. Silakan. Anggaran Jali. Om Swastiastu. Halo semua teman-teman IPA 6. Saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Nathan Surbona dan teman saya. Saya Kadek Sosial Media. Di sini kami akan menjelaskan terkait masalah dinamika penduduk Indonesia yang akan dibacakan oleh Chelsea. Semua. Oke, ya, good. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa ditutup Nara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf pada salah kata dan kurang jawaban. Kami tutup dengan para pesanti. Oke, oke. Kelompok paling terakhir, kelompok Deva, silakan. Yang maju Dirga dan Deva. Ya. Bisa dijawab. Ya, silakan. Oh, Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan dan penyebab dan cara mengatasi yang ada di LKPD yang diberikan tadi. Oke. Bisa diterima mata? Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan, tutup. Ya, semua kelompok sudah maju ya. Itu sudah mendapatkan hasil yang paling terbaik. Ya, itu ada masalahnya sudah permasalahannya sudah didapat, penyebabnya sudah didapat, dan solusinya sudah didapat. Oke, Bapak, ingin bertanya ke kalian. Dari penjelasan keempat-keempat tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan masalah, penyebab dan solusi untuk dinamika kependudukan dari LKPD tersebut? Siapa yang mau merangkum atau memberi rangkuman? Siapa? Oke, Novita. Selain Novita ada? Oke, Ardi. Ya, Novita dulu ya. Silakan Novita. Berdiri. Di sana aja. Jadi dari kesimpulan materi tadi dan presentasi tadi, saya menyimpulkan adalah perubahan penduduk di Indonesia sangatlah cepat, terutama dari jumlah kelahiran sehingga usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia lebih tua. Oke, good. Ardi. Saya berdiri. Itu selain kali ini maksudnya itu masalah solusi penyebabnya. Jadi permasalahan adanya di sektor pemerataan jumlah penduduk yang tidak merata. Khususnya tadi Bapak sudah bilang jika di Pulau Jawa adalah lebih dari 60% total jumlah penduduk Indonesia itu tinggal di sana Pak dan menetap dan bekerja di sana. Tentunya ini berbeda dengan pulau-pulau lainnya dan ini juga berbeda dengan fasilitas yang didapat dari Pulau Jawa dan pulau lainnya. Pegawai ASN atau pegawai PNS itu dipindahkan ke luar atau ke tempat penduduk lokal yang tidak padat dan juga ini bisa menyamaratakan dari jumlah Indonesia di pulau-pulau tersebut di Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, good. Ya, silakan dulu. Beri tepuk tangan Novita sama. Intinya masalah-masalah yang terjadi terhadap dinamika kependudukan itu bisa dilihat kelompoknya Dirga itu sangat bagus. Pemaparannya itu ada demografi dan ada demografi. Kalau demografi itu dilihat dari kuantitasnya, itu masalah utamanya adalah banyaknya penduduk Indonesia. Ya. Kalau non demografi itu bisa dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Penyebabnya itu sudah pasti kalau urbanisasi
untuk demografi itu pertumbuhan penduduk karena kelahiran dan sedikitnya kematian, kayak gitu. Kalau non demografi itu sudah non demografi seperti urbanisasi, pendidikan, pekerjaan. Kalau pekerjaan biasanya yang menyebabkan kepadatan pendudukan orang desa pindah ke kota, ya. Tidak ada mau kerja di desa, pindah ke kota. Ya, itu solusinya banyak sekali. Itu ada program pemerintah, ya. Itu ada transmigrasi urbanisasi itu. Ya, good. Seperti itu penjelasan dan pemaparan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang bertanya tentang materi hari ini tentang dinamika pendidikan? Tidak ada? Oke. Untuk anak-anak silakan duduk dengan pokoknya. Untuk LKPD-nya silakan kumpul di bawah. Beserta hasilnya. Nanti itu Bapak tahan dilihat pokoknya. Ya. Ini kelompoknya 2. Ini kelompoknya 3. Kelompok 1. Kelompoknya Reva. Oke, ya. Oke. Sekarang silakan duduk dengan tempat duduknya masing-masing. Tempat duduk semula, silakan. Oke. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak, pembelajaran selanjutnya silakan rangkum materinya nanti di rumah dan dinamika pendidikan. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi. Ya, silakan keluarkan gadget kalian. Nanti untuk soal hari ini Bapak akan gunakan aplikasi Quizzes. Itu waktunya ada 10 soal. Nanti kalian satu soal itu waktunya adalah 1 menit. Ya, itu sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, oke. Bapak setting dulu ya. Silakan kalian buka dulu. Oke. Gimana udah? Itu silakan join. Isi nama lengkap kalian, ya. Baru Novita 1 orang. Aldi, Super, Rayana, ya, baru 1 orang. Reva, ya, saya Reva. Oke, Bapak mulai. Waktu kalian itu adalah 10 menit. 5 menit. Ya, silakan. Bapak mulai. Untuk anak-anak yang mendapat nilai paling tertinggi adalah oke, Bapak dari sini ya. Bapak Aditya, bagi ya. Nah, yang kedua itu adalah Depram, ya. Itu. Yang ketiga itu adalah Dirga. Ya. Itu dengan dan beberapa soal dia paling benar nilainya 90, 80, 80. Ya, oke, good. Itu yang keempat itu adalah G ya. Ya, itu untuk evaluasi hari ini. Ya, nanti sebagai bahan penilaian Bapak untuk pembelajaran hari ini. Ya, oke. Cukup untuk hari itu, untuk hari ini ya, untuk minggu depan.
depan itu akan kita lanjut ke materi perhitungan numerisasi dari sensus penduduk dan sumber data kependudukan. Ya, siapkan diri kalian, kita bertemu di Senin minggu depan. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukup. Untuk kelas bisa ditutup karena kita mulai dengan doa tadi, kita tutup dengan doa. Ya, silakan untuk kelas ditutup dengan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian untuk pelajaran Bapak hari ini ya. Silakan ditutup dengan para peserta. Pada asalnya, Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya, Bapak permisi ya.